Topik hari ini setidaknya menurut pendapat gue adalah salah satu yang sangat menarik. Sekarang video yang dimaksud itu sendiri adalah eksekusi kartel standar pemenggalan kepala seorang wanita, lebih tepatnya. Sorry ya guys, gue agak sedikit ada sariawan di sini, jadi omongan gue kalau nggak jelas ya maklumin aja. Tetapi bagi gue pribadi yang membedakan kasus ini adalah arus utama liputan yang didapat khususnya di dunia barat. Sekarang sementara liputan media arus utama tidak secara khusus berbicara tentang korban atau mengapa ini terjadi atau isu yang lebih luas yang melibatkan kasus ini, namun menyebarkan cahaya terkait dengan pertumpahan darah di media sosial. Tapi sebelum kita ke ceritanya, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell, share dan juga like video ini supaya gue semangat buat konten lagi. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1990, akhir awal tahun 2000-an, pada dasarnya sepanjang dekade pertama milenium baru, internet merupakan tempat yang jauh lebih mentah dan juga blur atau tanpa sensor. Sebagai seorang yang tumbuh di era itu, gue pasti dapat membuktikan bahwa ada banyak situs web pada saat itu yang secara bebas menunjukkan konten seperti itu, seperti Gore yang no sensor. Pas gue SD saja, Gore pun banyak. Gue juga sharing nonton Gore di HP Nokia zaman-zaman SD. Dan menjelang akhir tahun 2000-an, Base Gore singkatnya, selama masa-masa ini jauh lebih mudah untuk menemukan konten grafis itu. Hanya dengan pencarian Google, siapapun dapat menemukannya. Tetapi meskipun demikian, itu bukan masalah besar di antara media saat itu. Arus utama isu ini hanya menjadi umum ketika media sosial mulai tumbuh dan mengembangkan situs-situs seperti Twitter, Facebook, bahkan MySpace. Pada saat itu memiliki ratusan juta pengguna. Sebagian besar pengguna berbagi video kucing, video keluarga, dan konten-konten yang tidak berbahaya secara umum. Tetapi kadang-kadang seseorang akan berbagi video dengan konten yang jauh lebih kejam. Tahun video-video umum yang mengejutkan seperti dua gadis, satu cangkir, satu pria, satu toples. Hal-hal semacam ini benar-benar ada, dan meskipun mereka benar-benar sangat-sangat menjijikkan, taruhannya dinaikkan ketika video-video berdarah dan video-video pembunuhan diedarkan di situs-situs media sosial. Saat itulah media arus utama benar-benar mulai meliput topik semacam ini. Gue tumbuh di generasi ini, dan kasus pertama yang benar-benar dapat gue ingat diliputi oleh media arus utama terkait dengan perang di media sosial adalah Lukas Magnotta aka The One Lunatic One Eyes. Gue yakin kalian tahu apa itu. Gue yakin kalian telah menontonnya. Tetapi pada dasarnya video One Lunatic 1P Meja S menggambarkan pembunuhan seorang pria tak bersalah. Dia memiliki tenggorokannya digorok dan kemudian dipotong-potong dalam video yang sangat mengerikan. Video itu pada saat itu hampir menjadi viral. Hal ini dibagikan di banyak situs web. Kalau saat ini, hari ini viral, 1 minggu udah banyak tuh yang nonton. Dan itulah media sosial sekarang. Dan gue ingat media arus utama meliputi kasus-kasus itu, dan hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keamanan internet pada zaman itu, dan bahwa pada dasarnya perusahaan media sosial besar memiliki tanggung jawab untuk menyaring konten semacam ini, sehingga ini diliput oleh media arus utama, dan itu jelas merupakan berita besar pada saat itu. Tapi satu berita yang mengalahkan itu tentu saja dalam hal liputan media arus utama adalah eksekusi seorang wanita Meksiko yang tidak dikenal namanya. Dia sangat sering disebut dikenal sebagai Jendo dari Meksiko, setidaknya oleh media arus utama pada saat itu, termasuk BBC. Dan video ini pada saat itu inti penyebabnya banyak kegemparan, terutama karena video ini diunggah langsung ke situs Facebook. Tidak seperti One Lunatic 1P Meja S
dan 3 orang satu palu itu. Video-video tersebut awalnya dibagikan di situs-situs gore, dan pada dasarnya orang-orang akan membagikan linknya di media sosial. Pada akhirnya sangat sulit untuk mengawasi orang-orang yang membagikan tautan di situs web semacam itu. Kalau sekarang seperti zona gore, creepy, disturbing, atau sakaratul maut. Namun ini adalah perdebatan yang sangat berbeda ketika lo mengizinkan orang untuk mengunggah konten tersebut di situs web lo. Misalnya di Facebook, cukup mengizinkannya saja. Konten ini kan diunggah di situs web mereka. Pada dasarnya dengan kesan bahwa pengguna mereka harus dapat dengan bebas menonton konten semacam ini dan mengutuk video semacam itu. Pada saat ini Facebook sedang mempertimbangkan untuk menambahkan hal-hal seperti peringatan video tersebut, tetapi pada dasarnya memungkinkan mereka untuk tetap bertahan. Ingatlah, bahkan pada saat ini di tahun 2013 saja Facebook adalah konglomerat global. Mereka adalah perusahaan besar yang bernilai miliaran dolar, dan pada titik ini waktu itu mereka bersedia mengizinkan video seperti itu di situs web mereka. Maju ke tahun 2021, lihat bagaimana mereka beroperasi. Sekarang mereka bahkan tidak mendorong diskusi wacana politik, penyosoran di Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Sangat berat di tahun 2021, dan itu tidak seperti itu. Dahulu kala situs-situs ini bersedia menampung materi seperti itu. Jadi mengingat sejarah mereka sungguh membuat gue tertawa bahwa sekarang mereka begitu sok suci dan sok suci dalam hal-hal tertentu. Lo bahkan tidak dapat memiliki pendapat tentang topik tertentu di media sosial. Lo akan diblokir. Tetapi beberapa tahun yang lalu mereka mengizinkan video berdarah dan pembunuhan diunggah ke situs web mereka, dan jangan salah paham, sementara gue tidak menganjurkan video semacam ini untuk ada di media sosial. Arus utamanya melarang konten semacam itu dapat menyebabkan jalan yang licin, dan gue pikir kita melihat hal itu. Saat ini media sosial dan internet secara umum jauh lebih disensor, jauh lebih bersih, dan itu bukan pengalaman yang baik atau buruk. Tetapi bagi gue pribadi, saat tumbuh dewasa, internet ada di tahun awal 2000-an dibandingkan dengan sekarang tampaknya jauh lebih tidak berjiwa daripada dulu. Itu tidak berarti internet dulu sempurna. Tentu saja tidak. Hal-hal yang kejam ditunjukkan saja di sosial medianya, terutama Facebook, YouTube, secara bebas. Namun gue tidak yakin apakah alternatif hari ini lebih baik. Jadi stop mendengar basa-basi gue yang tadi udah nyelonong kemari, nyelonong ke sana. Jadi kita masuk ke video untuk pembahasan kali ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, video tersebut adalah eksekusi kartel standar. Video tersebut diunggah pada tahun 2013 yang lalu. Pada akhirnya itu adalah contoh brutal lainnya dari perang antara Velocetas dan kartel Glove selama awal tahun 2010. Perang ini sangat brutal, dan ini hanyalah contoh lain dari sebenarnya perang antara kartel Glove dan kartel Velocetas. Sebenarnya perang ini benar-benar mengubah dunia narko menjadi lebih buruk. Itu benar-benar menambahkan bahwa aspek militeristik dari dunia kartel, dari kebrutalan dalam perang ini masih ditiru sampai sekarang. Faktanya pernah ada masa di dunia kartel di mana wanita meskipun mungkin bekerja untuk kartel, mereka jarang terbunuh. Namun selama perang antara kartel Teluk dan Los Etas, tidak ada yang luput dari pengawasan, tidak ada aturan, dan kita melihat hal ini terus berlanjut hingga hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir kita telah melihat video-video eksekusi terhadap banyak wanita dan bahkan anak-anak lanskap narko, dan brutalnya seperti sebelumnya, dan sungguh ini perang adalah titik balik untuk yang paling terburuk. Tapi apa yang terjadi dalam video, baik video dibuka dengan seorang wanita berlutut, anggota pecundang memeganginya dengan rambutnya dan mengacungkan pisau, dan dia membacakan pernyataan singkat dengan suara kasar. Dia mengatakan untuk mengikuti dengan baik tuan-tuan ini adalah apa yang terjadi pada semua orang di kartel Glove. Atas nama Lasitas, setelah dia membaca pernyataan, dia kemudian mulai memotong leher wanita itu dengan pisau kecil. Saat dia mulai memotong, wanita itu mulai berjuang. Namun secara mengejutkan, dia membuat sedikit atau tidak ada suara yang cukup jarang terjadi. Video peninggalan kepala, tetapi saat dia terus memotong, lo dapat melihat kehidupan terkuras
keluar dari tubuhnya. Ada banyak darah dan dia mulai berhenti berjuang. Begitu dia kehilangan kesadaran, korban merosot kembali berlutut dan dia pada dasarnya menyelesaikan pekerjaan dan menghilangkan kepalanya. Setelah kepalanya dihilangkan, dia kemudian mengangkatnya ke kamera. Sebenarnya dikatakan bahwa lo masih bisa melihat matanya masih dalam keadaan bergerak ke kanan dan ke kiri. Setelah dia dipenggal, sekarang rekamannya sangat kasar sehingga agak sulit untuk mengatakannya. Gue harus mengatakan itu benar terlihat seperti itu, tapi itu mungkin hanya kesalahan dalam rekaman video. Tapi setelah pemenggalan kepala diangkat ke kamera, kamera kemudian menyorot kembali ke mayat berdarah tanpa kepala dan video berakhir di sana. Jadi ya itu jelas video yang brutal, bukan salah satu yang paling video brutal yang pernah gue liput. Namun lo tahu semua yang menyertai kasus ini, gue merasa ini enggak menarik, terutama karena gue ingat ini menjadi sebuah cerita pada saat itu. Dan lagi-lagi liputan media pada saat itu tidak membicarakan tentang korban atau mengapa ini terjadi, perang narkoba dan lain-lain. Mereka berbicara tentang gore di media sosial dan apa yang perusahaan media sosial perlu melakukan sesuatu terhadap video semacam ini yang merupakan topik yang sedang dibahas. Dan video ini hanyalah sebuah cara mereka menggunakan untuk mendorong topik ini dan masukkannya ke media arus utama. Dan ya, kasus ini tentu saja salah satu yang pertama yang diingat, di mana media arus utama benar-benar membahas gore secara online dan segala hal yang menyertainya, termasuk moralitas dari hosting video tersebut dan juga melindungi anak-anak. Jadi ini jelas merupakan kasus yang menarik dan kasus yang signifikan dalam hal tujuan online. Tidak ada orang ragu tentang hal ini, dan gue ingat video ini diedarkan sebanyak-banyaknya, tidak hanya di Facebook. Tempat awalnya diunggah, lo sebenarnya dapat menonton video ini di YouTube selama periode waktu yang singkat. Pada tahun 2013 ya videonya akan mendapat sorotan, tetapi mereka akan diunggah lagi dan lo bisa menontonnya di YouTube pada tahun 2013. Dan sekali lagi lo tahu, kembali ke salah satu poin awal gue, lo tahu gue akan mengatakan generasi gue adalah salah satu yang pertama benar-benar tumbuh dengan berkembangnya internet, dan gue benar-benar melakukannya. Ingat, internet kembali pada tahun 2000-an awal. Dan selama dekade pertama penggunaan internet, gue hampir seperti dunia barat yang liar. Tetapi pada saat yang sama, internet masih sangat berbahaya. Sekarang internet terasa lebih berjiwa karena campur tangan pemerintah terhadap internet lebih sedikit, seperti internet positif dan lain sebagainya. So, jadi itu saja kisah seorang wanita yang di-kill. Videonya pendek dan gue kebanyakan curhat juga di situ, tapi itulah kenyataannya. Gue di pamit di hadapan kalian semua, and see you on the next video, and bye bye.